Kembali lagi bersama Ibu Sa2. Di video pertama kita membahas bagaimana menyusun daftar isi dengan table of content. Nah, video kedua ini membahas bagaimana cara menyusun daftar referensi. Daftar referensi itu sebenarnya apa? Daftar referensi atau yang biasa kita sebut dengan daftar pustaka itu merupakan suatu daftar yang berisikan judul buku, artikel, maupun bahan tulisan yang memiliki kaitan dengan karya ilmiah yang dibuat. Jadi, isi dari daftar referensi ini mengenai sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis karya ilmiah. Nah, biasanya ini kita jumpai pada bagian akhir buku, halaman terakhir buku. Nanti coba dicek bukunya ya. Fungsi dari daftar pustaka ini yang pertama supaya dapat menunjukkan bahwa tulisan dan informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan dari hasil pemikiran orang lain juga. Jadi supaya pembaca tahu bahwa karya tulis yang ditulis oleh penulis ini semuanya bukan hasil dari pemikiran penulis, tapi ada juga sumber-sumber yang mendukung tulisan si penulis. Kemudian memberikan informasi yang ditulisnya agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lebih lengkap. Contohnya si penulis Jezreel membuat novel Aku, Kau, dan Dia. Contoh, kemudian di situ dia mengutip tulisan dari si Clara mengenai cara move on, tapi tidak secara detail. Maka ketika pembaca ingin mengetahui cara move on, bisa melihat dari daftar pustaka, yaitu ternyata penulis cara move on itu dari si Clara, seperti itu. Kemudian agar bisa menghargai maupun memberikan penghargaan pada penulis sumber informasi. Biasanya ya banyak orang yang langsung asal ceplok, asal mengambil aja tanpa mencantumkan sumber. Itu nggak boleh ya, itu berarti kita nggak menghargai tulisan dari orang yang kita ambil, padahal mereka sudah membantu kita dengan memberikan tulisannya, tapi kita tidak mencantumkan nama mereka. Itu sudah melanggar hak cipta sebenarnya. Nah, pada karya tulisan ilmiah itu wajib memang membuat daftar referensi. Sudah paham ya sampai sini? Nah, kita lanjutkan bagaimana cara membuat daftar referensi atau daftar pustaka. Langsung saja buka Microsoft Word-nya, kemudian silakan diketik daftar pustaka. Kemudian kita atur fontnya ya, Times, kemudian size-nya 12, rata tengah, kita bold. Kita rata kirikan. Nah, cara membawa daftar pustakanya adalah lihat menu reference, kemudian klik manage source, kemudian pilih new ya. Nah, ini semua adalah daftar pustaka yang sudah Ibu buat sebelumnya. Jadi untuk membuat baru, klik new, kemudian pilih type of search. Di sini ada pilihannya buku kah, book section kah, jurnal, artikel, dan sebagainya. Kita pilih buku. Kemudian kita pilih author atau penulis. Nah, ini dia nama terakhir dari si penulis. Misalnya Ibu ya, Purba, kemudian nama pertamanya Sri. Middle nggak terlalu ya, boleh tidak, boleh ya. Kemudian klik add, nah nanti ini dia hasilnya, Purba, Sri. Dalam daftar pustakaan memang nama terakhir memang yang dicantumkan pertama. Kemudian klik OK. Kemudian judul bukunya, misalnya Ibu sangat imut. Ini misalnya ya, tapi memang kenyataannya seperti itu kok. Kemudian tahun terbitnya 2027. Kelamaan ya 2023 lah. Kemudian kota Siantar. Udah selesai dulu corona ya kan. Publisher atau yang menerbitkan buku ini yaitu SMA Bintang Timur. Kemudian klik OK. Nah, ini dia ya. Kemudian close. Kita tutup.
Nah, untuk melihat hasil yang daftar pustaka yang telah kita buat yaitu dengan cara klik bibliografi, kemudian insert bibliografi. Nah, ini dia hasilnya. Kita coba lagi ya yang kedua untuk menambahkan new book, buat edit. Nama terakhirnya contohnya Sirait. Ini ibu ngasal ya. Kemudian nama pertamanya Yakinaku. Kemudian add, klik OK. Nah, judul bukunya cara, oke kita hapus ya, aku tahu dia. Itu suka memang aku kode dia. Kemudian tahun terbitnya, misalnya tahun 2021. Kota Siantar atau yang manapun boleh kita coba ya. Sipiongot. Siapa yang mempublish? Publishernya. Misalnya kita buat PT Restui Aku. Klik OK. Kemudian close. Bibliografi, insert bibliografi. Nah, ini dia. Jadi memang bersatu ya. Daftar pustaka yang pertama kita buat itu selalu bersatu dengan yang kedua. Begitu ya, dan selanjutnya kita hapus saja ini. Kemudian tinggal kita edit times, kemudian size-nya 12. Kemudian ini ya, ini harus huruf kapital awalnya. Jadi ini dia sudah otomatis. Nama akhir biasanya dicantumkan pada awal kalimat, kemudian judul buku dibuat dengan huruf miring dengan Siantar, ini nama kota tempatnya terbitnya buku itu, kemudian dibuat titik 2, ditambahkan dengan titik 2, kemudian penerbitnya yaitu SMA Bintang, kemudian diakhiri tanda titik. Paham ya? Gampang ya untuk membuat daftar pustaka. Silakan kalian coba dulu di rumah, dipraktikkan ya. Kalau ada pertanyaan ataupun ada yang kurang paham, mungkin suara ibu yang terlalu kecil atau yang mungkin nggak kedengaran atau kurang jelas, silakan kita kembali lagi ke aplikasi Edmodo, ditanya ibu. Semangat ya nak.